Welcome to the Z Generation Podcast. Yeay. Nah, hari ini kita kedatangan dua orang teman kita yang super luar biasa di sini. Kita bakal ngobrol panjang, lebar, kali tinggi, kali dalamnya. Yang pertama saya mau menyapa, welcome Gary Hartoyo. Usia nggak usah disebut ya. Iya, sudah tua. Rahasia ya. Yang penting single and available. Iya. Nah, itu ya dicatat. Gary lagi sibuk apa? Paling cuma kuliah, basket, badminton, sama ada kerja dikit-dikit lah. Produktif Anda ya Pak ya? Amin. Oh iya produktif. Oh Titi harusnya manggilnya. Produktif ya Ti ya. Iya C. Yang kedua narasumber kita hari ini adalah Jeff Alvaro. Yeay. Kamu pasti bohong tentang nama ya? Bukan Alvaro pasti namamu. Enggak, namanya memang Jeff Alvaro. Nggak mungkin, pasti kamu tuh nyogok ya untuk nama ya. Kok keren kali kayak orang bule ya Jeff Alvaro ya. Oke Jeff, sibuknya lagi sibuk apa? Sekarang ya sibuk lagi kuliah aja sih. Oh kuliah tuh sibuk ya? Bukannya nyantai ya? Online ya? Sibuk kuliah ya? Padahal Zoom ditinggal tidur. Iya, ini karena podcast kita ini nyantai, nggak usah terlalu jaim ya guys ya. Nggak usah terlalu jaim, apalagi Jeff itu biasanya suka pura-pura jaim nih. Ya, jadi hari ini kita bakal ngobrol satu tema. Is it okay to break the boundary? Ya, makanya kita ada dua orang perwakilan remaja. Ini perannya udah kelihatan banget ya perannya ya. Satu yang antagonis, satu yang protagonis nih. Nah, menurut kalian pergaulan remaja yang nggak sehat itu gimana? Mungkin dari yang kelihatan alim dan jaim. Jeff dulu, Jeff. Ya, kalau menurut dari Jeff sendiri pergaulan yang tidak sehat itu ya pergaulan yang temenannya itu membawa ke arah yang buruk gitu. Bukan membawa ke peningkatan dalam diri lebih baik gitu. Diplomatis nih jawabannya. Memang dia alim ya. Aku agak sedikit siap dengan jawabannya yang terlalu bagus dan diplomatis. Kalau menurut Gary gimana, Ger? Ya itu sih sama aja sih kayak gak sehat tuh kayak bikin kita tuh ya gak berkembang gitu kayak. Jadi kita ya stuck di situ-situ aja terus ke depannya itu kayak ngerti gak sih kayak jadinya kita kayak nggak bisa mikirin ke depannya. Akhirnya kayak stuck terus di situ, akhirnya ya udah gitu-gitu terus. Jadi kayak pergaulan yang sia-sia, iya cuma ketawa-ketawa toh, seneng-seneng toh. Oh, itu. Kurang. Masa depannya kurang, madesu. Kamu tuh masih remaja tapi udah mikir masa depan ya. Jauh ke depan ya pemikiran Anda. Lah, Kak menurut kalian nih kira-kira sekarang pergaulan kalian nih gimana? Ini ketawanya nggak enak banget ya. Oke, mungkin Gary nggak usah jawab dulu deh, Jeff deh. Kalau pergaulan sih sekarang kurang ya karena kan ada COVID jadi kayak nggak bisa sebanyak dulu waktu nggak ada COVID gitu kayak batasi. Oh jadi agak kuper sekarang? Ya lebih ke introvert. Oh oke. Lebih ke introvert, kuper, jadi makanya cenderung aman, jadi lebih cenderung sehat ya. Betul sekali. Oke, kalau Gary aku nggak mau tanya deh. Udah ketahuan ya modelnya Gary ini pergaulannya cemana. Oke, kalau menurut kalian kira-kira dari pergaulan tidak sehat itu biasanya apa aja, ngapain aja? Karena aku nih kan remaja yang dulunya tuh alim, jadi aku tuh nggak tahu ya pergaulan yang nggak sehat. Maksudnya yang dulunya remaja. Aku masih remaja sekarang ya, maunya gimana? Mungkin Gary yang pengalamannya melalang buana. Iya. Contoh ini. Contoh. Kalau menurutku sih paling contohnya biasanya ya kayak pergi dugem gitu-gitu itu kayak menurutku udah lumayan nggak sehat. Cuma kan di mana-mana kayak pasti banyak orang tua yang nggak suka anaknya dugem atau apa gitu. Terus ya biasanya pulang malam banget gitu, kadang sampai pulang subuh gitu. Duh kan bener kan, kalau orang tua kan selalu ngomong jangan pulang malam-malam, pagi aja sekalian kan. Ngawur ya guyonan. Oh ngawur ya. Oke, apalagi? Menurutku sih itu aja sih kayak apa ya? Ya pokoknya paling parah sih ya itu kok bisa sampai narkoba gitu itu paling parah sih menurutku. Oke. Buat remaja ya. Buat remaja mungkin kalau ya buat semua umur sih itu narkoba ya sebenarnya. Kalau free sex lebih baik enggak baik juga. Enggak baik ya. Gak baik. Dia kayaknya Gary ini menjauhi topik itu deh ini. Very topik yang terlarang. Kalau Jeff menurutmu gimana Jeff? Kalau dari Jeff sendiri sih yang nggak sehat itu ya tergantung misal kalau ketemuan gitu ngobrolnya itu ngobrolin apa. Kalau cuman kayak ngomongin orang atau kayak ngelakuin hal yang gak penting gitu ya kurang sehat
cuman buat seneng-seneng gitu. Terus ya kayak model Gary Dugem gitu ya itu ya gak boleh. Model Gary itu. Kamu jangan memberikan statement langsung yang nunjuk dong. kesannya berasumsi Gary suka dugem loh ya. Ajak nanti kamu. Oke. Kamu pergaulannya sehat banget ya Jeff ya. Jadi kayak nggak suka gibah, nggak suka gosip. Kalau aku cewek-cewek itu kan kayak suka gibah, gosip gitu kan. Berarti nggak sehat ya. Kurang cewek memang gitu mulutnya. Oh cewek semua kayak gitu. Kok jadi Nah kalau misalnya nih kalian ngelihat teman-teman kalian ya, bukan kalian ya. Kalian ngelihat teman-teman kalian mungkin yang suka ngerokok atau suka kebut-kebutan di jalan, emosi kan kebut-kebutan, trek-trekan, atau misuh. Itu menurut kalian gimana? Siapa dulu nih? Aku atau Jeff dulu? Bebas lah, siapa yang mau Kamu ngomong dulu dulu aja lah. deh. Iya. Misalnya kalau masalah kebut-kebutan, ku tuh kayak berbahaya banget. Apalagi kayak pas jalanannya rame gitu. Kayak menurutku, ya sebenarnya kebut-kebutan itu lebih baik jangan. Cuma kadang kan ada orang juga buru-buru, ada keperluan kan, nggak mungkin dong kalau misalnya dikejar waktu masa tetap pelan-pelan gitu kan. Menurutku nggak bisa lah. Cuma kalau lebih baik ya kayak jalan santai aja kan. Sekarang pun di tol juga udah dibatasin 120 kan km per jam. Jadi kayak ya udah nggak bisa ngebut lagi. Ini jawabanmu nih memang sengaja Berdasarkan pengalaman. Jawabannya tuh memang sengaja dibaik-baikin atau memang Loh, ya, kamu secara fakta pribadi tapi. kayak faktanya Bener. gitu. Oh, oke. Kalau lagi santai ya santai aja. Ngapain boros bensin mahal bro sekarang. Boros Oh, wow, bensin. itu ya, tolong dicatat ya. Ini bisnismen sejati nih, boros bensin. Mbak mahal bro sekarang. Kalau kayak ngerokok gimana, Ger? Ya itu semua tergantung tanggung jawab diri sendiri lah menurutku. Tanggung jawab ke siapa? Ya ke dirinya sendiri, dia peduliin kesehatannya apa enggak gitu aja. Kalau menurut Jeffy gimana? Kalau menurut Jeff sih ya kalau yang kebut-kebutan kurang lebih sama Gary. Soalnya kan kalau kebut-kebutan itu juga bisa membahayain orang lain gitu, nggak cuma diri sendiri. Kalau misal dalam hal merokok sih ya kayak nggak apa-apa aja sih Jeff kan selama nggak depan persis gitu loh kan ikut pasif nanti. Kan ya juga. Jadi kalau orang lain mau ngerokok bebas Ya, lu deh gitu ya. nah. Yang penting kita enggak gitu ya. Ya. Oke. Kalau kayak misuh-misuh gitu gimana? Kalau umpatan gitu sih Oh itu ya kan umpatan ya misuh tuh ya. hal yang sangat umum gitu ya. Kadang kan ini juga ya Kamu jangan memberikan asumsi lagi loh ya. Ya, tadi Dia suka memberikan nunjuknya ke sini terus. Kalau umpatan gimana, Ger? No komen lah itu bingung aku jawabnya lah itu. Oke, kalau misalnya menurut kalian nih, kira-kira kenapa sih kok remaja-remaja itu misalnya suka ikut geng-geng atau suka nakal-nakal yang pergaulan nggak sehat tuh kenapa? Ini dari aku dulu dah. Bebas. Ya aku sih. Kalau kayak gitu biasanya sih, ini berdasarkan pengalaman ya. Aku sendiri ngerasa aku mulai berkelakuannya kayak mulai ke arah negatif tuh dari sekolah sih menurutku. Kalau dari keluarga sih sebenarnya keluarga gue ya semuanya baik-baik aja gitu loh. Maksudnya pasti orang tua siapa sih yang didik anaknya kayak yang nggak bener kan nggak mungkin kan. Pasti semua orang tua juga didik anaknya yang bener. Terus ya itu makanya kayak dari sekolah mulai kayak berteman akhirnya ngikut akhirnya masih kan sudah biasa sama orang itu kan. Jadi keikut gitu aja sih. Jadi sebenarnya kalau menurutku yang bikin seorang remaja itu bisa nakal tuh ya dari pertemanannya, lingkungannya gitu sih. Jadi dari lingkungan sekitar ya. Sorry ya Jeff ya. Ger. Kalau dulu kamu di sekolah, istilahnya pernah ikut geng-gengan yang nggak sehat itu. Pernah sampai kasus bullying nggak? Nah, ini ketawanya kayaknya. Biasanya kalau jujur aja dulu aku yang bully orang mesti. Karena kayak aku dari dulu kan badannya besar toh, besar tinggi ya, jadi ngerasa sing punya sekolah gitu kasarannya. Cuma sekarang sih lebih kayak ya wis lah. Kok mau teman-teman aja ngobrol-ngobrol gitu aja sih. Apa yang membuat kamu tiba-tiba secara kasar itu bertobat? Ya umur. Faktor usia ternyata. Iya, sudah kayak wis mikir lah ke depannya. Masih mau sampai kapan mau nakal terus gitu loh. Mau kayak gak bener terus kan ya gak mungkin toh.
nggak ada momen yang tiba-tiba membalikkan, tiba-tiba misalnya kayak kamu mimpi tersentil Tuhan datang, Gary kamu terlalu nakal, kembalilah kau. Itu enggak, itu kalau itu aku mungkin itu ya mulai mau berubah itu wis sejak masuk kuliah. Terus habis itu kan sempat ada sama orang gitu. Terus habis itu putus. Nah itu wis baru semuanya ngerubah aku sendiri, kayak semuanya kayak oh nggak bisa nih ke depannya kayak gini terus gak mungkin ngena gitu loh kayak ke depannya. Jadi kayak ya wis itu mulai dari situ baru aku coba memperbaiki diri gitu. Momen kesedihan itu menjadi titik balik gitu ya. Membuat gitu. Titik refleksi gitu ya. Oke, Jeff jangan ketawa aja. Kalau dari sisi Jeff gimana? Kalau dari sisi Jeff sih ya bukan ke sekolah sih, tapi kayak ke pertemanan di sekolahnya. Kan sekolah nggak mungkin ngajarin kita buat meso, buat narkoba gitu kan. Ngajarannya baik, cuman pertemanan di sekolahnya itu yang mungkin kayak membawa ke arah yang nggak baik. Terus kayak mungkin ya juga bisa membuat bullying gitu. Kamu di sekolah ikut geng-gengan gitu nggak sih? Atau kamu memang geng alim? Kalau Jeff sih ya bukan bentuk geng gitu ya, kayak temenannya mengelompok gitu loh. Oke, bukan grouping. yang terus juga mengelompoknya bukan yang ganggu kelompok lain ya, kelompok ya temenan gitu. Atau jangan-jangan kelompokmu kelompok yang dibully oleh kelompoknya Gary? Enggak satu sekolah. Enggak satu sekolah beda ya. angkatan juga ya. Syukurlah ya, puji Tuhan enggak satu sekolah ya. Oh beda angkatan juga. Beda angkatan juga. Jangan kayak kesannya kamu menciptakan kamu tuh lebih tua loh. Oh iya, masih muda. hampir sama umurnya. Nah, kira-kira kalau menurut kalian nih, peran keluarga itu gimana? Apakah misalnya, contohnya, kalau kayak aku dulu kan nggak deket nih sama ortu, ya kan? Itu yang kayaknya membuat aku mencari, dalam tanda kutip, kasih sayang dan jati diri dari teman-teman dalam satu gengku. Contohnya, kalau menurut kalian gimana? Peran orang tua, peran keluarga, apakah ada yang istilahnya apa ya, men-trigger remaja-remaja itu untuk jatuh ke pergaulan yang nggak sehat? Oh kalau ke nggak sehat itu sebenarnya seharusnya nggak mungkin ya. Cuma kan mungkin kalau dari kasusnya Cimari kan nggak deket. Nah makanya kita nantinya juga nih kayak ngasih tahu aja ke depannya kalau misalnya nanti udah berkeluarga, sebisa mungkin dari anak itu sebelum sekolah, sebelum mulai ketemu teman-teman gitu, diajarin dulu, di-push buat kayak yang bener terus gitu loh. Jadi nanti waktu dia udah sekolah, dia udah bisa mikir gitu kayak nanti harus dilakuin tuh apa, yang nggak boleh apa. Jadi sebenarnya tugasnya orang tua itu kan cuma bisa didik toh. Sekarang kita di luaran kan kita nggak mungkin bisa ngontrol anak kita terus toh. Nggak tahu. Jadi kayak di awal sih lebih paling bener sebenarnya di awal di triggernya itu justru ke yang arah positif supaya anak itu bisa mikir gitu. Jadi kedepannya pun dia bisa mikir, oh aku nggak oleh ini, aku nggak oleh itu, aku boleh ini, aku boleh itu. Jadi sebenarnya dari situ sih menurutku. Kalau menurut Jeff gimana? Keluarga berperan sih, tapi ya berperannya lebih ke pendidikan tentang hal-hal yang nggak baik waktu kecil kayak Gary. Soalnya kan kalau usia kecil kayak otak kita itu masih kepo gitu. Ini boleh nggak, ini baik nggak. Kayak kalau udah dikasih tahu dari kecil sering-sering itu kayak buat besarnya tahu kalau ini tuh nggak baik. Mungkin kalau orang tua juga kalau bisa kayak ya ngasih tahu nggak boleh sama kayak deket sama anak. Jadi kalau anak ngelakuin sesuatu selalu cerita sama orang tua gitu. Oke. Dan ngasih taunya pun itu sama akibatnya juga. Justru itu kan biasa anak orang-orang kan, oh aku mau ngelakuin ini, cuma sekedar pengen ngelakuin gitu. Tapi dia nggak tahu akibatnya apa. Akhirnya ya wis dia asal lakuno dan pas kena akibatnya dia nggak ngerti harus ngapain gitu. Jadi sebenarnya kayak kasih tahu nggak boleh ini. Kenapa? Akibatnya nanti kayak gini supaya kamu tuh nggak jatuh ke dalam hal itu gitu loh. Ini pelajaran bagi para orang tua ya. Ini curhatan hati remaja-remaja. Jadi orang tua juga harus ada peran aktif istilahnya ya. Oh bukan curhat iki. Nanti harus kayak gini. Iya benar. Nanti kita sebagai orang tua juga harus seperti ini. Ya gitu ya. Nah kalau aku pengen tahu nih. Ini agak private sedikit gak apa-apa ya. Ya gak apa-apa. Kalian hubungan dengan orang tua baik nggak? Baik. Dekat nggak? Dekat. Dari dulu memang dekat? Iya. Kamu dari dulu dekat sama orang tua kok bisa ikut pergaulan melenceng? Dibagi. Sama keluarga sama temen. Oh, oke. Kamu kayak punya kepribadian ganda gitu bukan ya? Ganda, cuma kan maksudnya kan
tahu posisinya di mana gitu loh. Makanya lagi baik keluarga, dekat baik keluarga. Cuma pas di temen pun kan aku juga bisa milih gitu apa yang harus aku apa yang harus enggak. Kan yang penting sebenarnya dari aku ya nggak bikin orang tua kena imbasnya gitu loh. Ya udah aku sih intinya kayak gitu. Orang tuamu tahu nggak kalau misalnya nih? Tahu. Aku misalnya pergi ke HW gitu aku ngomong aku ke HW. Aku ngomong. Pulang jam berapa aku ngomong. Makanya kayak sebenarnya dari anak itu kita sendiri harus ngerti batasnya kita di mana. Dan kita tuh yang penting itu ngomong. Lek nggak boleh ya wes gak usah berangkat gitu. Jangan tambah dilawan. Kalau Jeff aku nggak bakal tanya karena dia alim banget kayak kesannya nggak Bukan benar. alim banget, dia memang nggak suka gitu loh. Iya, makanya kamu sama orang tua hubungan dekat atau nggak dekat? Tapi Jeff ya kadang kan minum, cuman kayak minumnya itu kayak tahu diri gitu. Aku kan akhirnya Ngaku dia. Hanya kedoknya aja murah-murah jaim dia. pancing dulu aja Jeff ini. Tapi biasanya kayak pokoknya ngasih tahu orang tua kayak pulangnya agak malam gitu biar nggak kayak apa? Biar nggak bingung nyari ini kok nggak pulang-pulang gitu. Tapi kalau minum pun juga ya tahu diri gitu loh, nggak sampai yang mabuk nggak sadar gitu ya. Cuman nyoba kan pengen tahu kan, nggak pernah nyoba jadi pengen tahu nyoba dikit gitu. Ini yang saya petik adalah satu pelajaran yang bagus. Dalam artian kita sebagai seorang remaja itu harus terbuka sama orang tua. Jangan hanya menuntut orang tua untuk terbuka kepada anak, tapi kita sebagai anak juga harus memulai inisiatif. Benar Soalnya ya? orang tua juga kan pengalamannya lebih banyak. Jadi kalau misal kita ngelakuin suatu hal yang mungkin kita kurang tahu, orang tua bisa kayak ngebenerin gitu loh. Betul. Oke. Yang penting sih ngomong ya, dia ngomong izin itu sangat penting. Oke. Kalau sekarang sekalian sebagai remaja Kristen, sorry to say ya, Gary ini kan dulu ke remaja terus ya, aktif pelayanan juga ya, sempat aktif pelayanan, bener ya Gary ya? Ternyata di sekolah masuk pembuli. Dulu. Itu bersamaan banget. atau? Enggak. Oh enggak. Kan aku bully itu SD SMP. SD kan sudah membuli. Iya, fisik menang ya apalagi. Oke. Kelihatan kaget gitu ya aja ya. Iya syok aku. Aku kayaknya SD masih main peta umpet, main gobak sodor, main Nah, leker. SD soalnya kan Ini udah membuli dia. ya satu sekolah dari kelas 1 paling tinggi paling gede apalagi. Oke. Ya, Jadi itu kamu kayak merasa. dulu memang kayak nakal banget. Terus Udah mulai setelah masuk kamu SMP, bertobat SMA, ke gereja atau gimana? enggak ya dari dulu kan memang ke gereja. Cuma dulu kan waktu SD belum pelayanan sampai apa. Lah perasaanmu gimana sebagai anak yang setiap minggu rajin ke gereja? Berarti waktu itu ke sekolah minggu dong ya? Sebagai anak yang rajin ke sekolah minggu setiap minggu, tapi di sekolah kayak off gitu. Masih SD kok. Belum jalan bro Belum ininya. mendalami. Ininya masih asal main aja. Oh gitu, jadi kayak istilahnya oke, aku Senin sampai Sabtu di sekolah kayak gini, Minggu aku on Kristennya gitu. Oke, aku speechless. Ya apa sih rusak. Rusak, kamu yang jadi rusak loh. Menurutmu gimana? Kalau remaja Kristen tuh boleh nggak sih sebenarnya memiliki pergaulan yang istilahnya misalnya di sekolah ya agak membuli atau di sekolah ikut tawuran. Di Surabaya nggak ada tawuran kali ya? Jarang ya. Atau di sekolah ikut trek-trekan. Atau pulang sekolah suka dugem, padahal minggu ke gereja. Kalau dari Jeff ya. Oh ya, ini kalau bahal yang alim-alim Kristian ini Jeff ngomong duluan ya. Dia inisiatif banget. Kalau misal kayak kenapa? Remaja Kristen tapi perlakuannya gitu. Berarti kayak remaja Kristennya ini cuman Kristen KTP gitu. Kristennya belum yang sadar dari dalam diri aku ini remaja Kristen gitu. Soalnya seharusnya kalau jadi remaja Kristen yang sungguh-sungguh kayak perilakunya itu tercermin gitu loh. Kayak kelihatan, oh ini tuh remaja Kristen gitu. Lebih ke arah sadar diri kalau remaja Kristen gitu. Kalau kelakuannya nggak bener ya cuman Kristen KTP itu. Caranya menyadarkan gimana sih? Kalau cara menyadarkan itu yang biasanya orang-orang yang Jeff tahu ya itu kayak dari dalam diri sendiri atau dari kayak peristiwa membuat kayak
Tuhan ini baik gitu ya. Terus kayak jadi perlakuannya berubah, tobat gitu. Ada juga mungkin kayak dari arahan orang lain kayak ngasih tahu Tuhan itu baik, lama-lama kayak sadar terus tobat. Ada niatan jadi hamba Tuhan nggak? Omongannya diplomatis loh, kayak hamba Tuhan loh dia. Tapi benernya nggak salah sih. Salah satu cara bikin orang sadar itu ya memang harus kena musibah dulu. Itu yang paling parah ya. Maksudnya kadang kan ada orang kasarannya bebal. Wes tahu salah tetap dilakukan. Cuma kan ya apa? Yes, dia memang lagi masae sih. Sebenarnya remaja itu memang masa nakal-nakal gitu loh. Mau ya apapun caranya ngajari kayak apapun, mau sampai muntah-muntah pun ya pasti lek nakal tetap nakal gitu. Cuma di satu sisi lain kan dia misalnya dia Kristen. Dia pasti kayak dari dalamnya dia sendiri kayak pasti mau lah kayak oh aku Kristen, aku harus ngenai gitu. Cuma di sisi lain pun kan gak mungkin dia sebagai remaja mau di left out sama temen-temennya gitu loh. Kan pasti kayak gak mungkin lah kayak kok aku jadi solo gini dewean. Kan pasti mau ya temen-temen nih. Sedangkan temen-temennya kadung sih nakal. Nah ya itu sih menurutku memang harus benar-benar dihantam sih supaya dia itu tahu lek dia itu salah dan dia mau berubah sih menurutku gitu. Benar. Nah, kalau menurut kalian nih, gereja dan komunitas remaja Kristen harus berbuat apa biar remaja-remaja ini istilahnya nggak jatuh dalam pergaulan yang nggak sehat? Nah, menurutku ya ini kan tanya ke aku, menurutku itu susah buat dilakukan menurutku, karena gereja cuma bisa apa sih? Cuma bisa ngingetin doang kan. Maksudnya kan nggak mungkin dia mantauin terus ya, sama kayak orang tua kasarannya. Nah wis nakal ya wis ancene nakal gitu loh, nggak bisa ngomong lagi. Maksudnya mau didedes sampai kayak apapun ya bakal tetap gitu. Selama dia belum sadar ya wis. Dia cuma bisa ngingetin doang sih menurutku. Kayak jangan gini, nanti kayak gini, jangan gini, nanti kayak gini. Bisa ngingetin gitu doang sih menurutku. Menurut Jeff? Kalau dari Jeff sih, kalau misal kayak ini ngomongin anak remaja, tapi ngomongnya komunitas remaja sih. Kayak kalau misal tiap minggu ikut remaja kan kita juga nggak tahu selama dia di sana kayak pikirannya gimana. Kalau Jeff lebih prefer kayak anak misal kelihatan di gereja ini dia duduk sendiri terus itu kayak lausannya mungkin bisa kayak ngajak ngomong, kayak tanya lebih ke masalahnya. Jadi anaknya itu bisa kayak ngerti masalahnya itu misalnya gimana, tanya-tanya sama lausannya. Kalau misal ikut komunitas remaja tiap minggu kan kadang khotbah itu bisa nggak sesuai sama masalah yang dialami gitu. Jadi kayak kurang klop, mending ditanya 1v1 gitu. Betul. Oke. Berarti memang harus dari sisi gereja dan komunitas harus lebih peran aktif ya. Untuk tahu persen per persen dari komunitasnya, dari membernya. Bisa lebih bantu lah kasarannya. Kalau kalian ada pesan nggak sih buat orang tua? Buat orang tua? Iya. Dalam didik anaknya gitu. Ya iya dong, masa mendidik orang Ya itu. anak tetangga. Kalau didik anak ya sebisa mungkin dari awal sebelum sekolah sih menurutku. Soalnya kayak Dari kecil berarti? Iya dari kecil mulai dia bisa ngomong itu diajarin kayak ngomongnya kayak bahasa Indonesia yang halus. Terus kayak apa sih namanya? Ya itu kayak hal-hal apa yang boleh dilakuin, hal apa yang nggak boleh dilakuin gitu loh. Jadi anak itu kan tahu tuh. Dan juga ini menurutku kalau bisa, tapi ya susah sih Jeff. Masukin sekolah yang benar. Menurutku itu susah, soalnya di sini Surabaya men. Gak bisa ngomong gitu loh. Mau ya apapun ini kota besar bener, gitu. Cuma Mungkin pergaulan di sekolahnya sekolahnya mungkin. memang benar. Guru kan ya masa ada sih guru ngajarin segala kan ya nggak mungkin. Cuma kan ya apa remaja, masih mau sekolah pun dari SD pun ya wis isa nakal gitu loh. Setiap sekolah pasti ada yang kayak Negatif. titik Negatif itu pasti ada gitu loh dari satu sekolah walaupun sekolah itu terkenal baik. nggak mungkin suci semua. Oh lihat aja Sin Louis gitu loh. Loh kok sebut. Nggak usah sebut merek dong Oh, ya. iya, sorry. Tolong ya. Apalagi Petra tuh. Nggak usah sebut merek juga, Keles. Oh ya, nikat ya. Ya situ sih, pokoknya intinya kok dari sisi pendidikan ya itu paling benar ya sebenarnya menurutku dari awal dia sebelum sekolah diajarin gitu. Supaya dia waktu masuk sekolah dia udah ngerti apa yang harus dilakuin, apa yang nggak boleh dilakuin gitu. Kamu menurut Jeff? Kalau pesan buat orang tua sih ya kayak mungkin dari kecil itu dibiasakan untuk kayak saling cerita keseharian atau mungkin kayak tiap malam kayak
ngobrol-ngobrol gitu. Jadi kayak kita itu tahu aktivitas anak, anak juga tahu aktivitas orang tua. Bukan kayak kan ada keluarga orang tuanya ngurus kerja, anaknya ya udah hidup sendiri, pulang masuk kamar terus berangkat sekolah ya keluar gitu. Lebih banyak komunikasi di dalam rumah gitu. Jadi memang harus ada peran aktif orang tua dan anak ya untuk menjaga istilahnya kedekatan batin. Kalau bisa Gitu. dibiasain dari kecil gitu. Jadi dari kecil Jadi udah ada kebiasaan. kedekatan batin sampai gede. Ya. Tapi kalau kalian sebagai seorang remaja, risih nggak sih like misalnya orang tua tuh pingin tahu? Ya, mesti masa remaja sih jujur aja risih ya. Jujur aja risih memang. Kayak nggak enak lah. Kita Kamu lagi deket sama siapa nih? Oh, kalau deket sama siapa sih? Aku sekarang cerita lah aku. Kan sekarang bukan remaja, usiawan nggak? Belum lah. Pemuda sekarang. Menurutku Kalau remaja itu remaja. selama sebelum nikah itu masih remaja. Pemudanya Menurutku. kapan? Gak usah pemuda-pemudaan. Oke. Ya situ kayak lek ditanyain kadang tuh aku yang nggak suka ya lek ini aku. Kadang tuh lek pergi agak malam baru jam 10 tuh udah ditanya di mana gitu loh. Ya itu yang aku kadang nggak suka kayak gitu doang sih. Kayak kadang-kadang tanya di mana. Masih kan aku pun ngomong aku kesini gitu loh. Masih kayak aku sih ngomong kan ya udah gitu loh. Ngapain ditanyain terus gitu. Ya Ya, kan menurutku kayak sih gitu lagu aja. kan, kamu di mana gitu kan. Dengan siapa? Terus kalau kayak Jeff gitu risih nggak? Eh, Atau karena kamu alim jadi kamu fine aja gitu? biasanya kalau orang tua kalau tanya cuman sekedar tanya nggak apa-apa. Kalau misal sampai kepo banget nanyanya terus-terusan ya risih. Ya anak kalau misal mau cerita ya cerita. Kan ada hal yang nggak semua diceritain ke orang tua. Kayak ada yang disimpan ya jangan dicari tahu terus gitu. Tapi kalian menyuarakan nggak sih kerisian kalian tuh? Ya ngomong, kayak gak suka gini-giniin gitu ya ngomong gak suka. Shock nggak orang tuamu? Ya sih harus ya. Apalagi aku sih ngomong gitu. Berarti kamu ngomongnya udah kayak raksasa gitu. Ya, Papa, aku tidak suka. Oh Gitu. ya enggak deh papa ya. Papa sih lebih diem orangnya. Lebih woles biasanya kalau cowok ya. Cuma ya gitu, pokoknya jangan sampai marah ya. Biar Sekali marah mau diar itu. Oke. Tiba-tiba aku ngeheng. Angel. gimana ini maksudnya? Tunggu ya. Nanti tentang orang tua. Guyu-guyu ya. Nah, ini ada pepatah yang mengatakan masuk ke kandang kambing tapi tidak seperti kambing. Paham nggak maksudnya? Jadi kayak Iya. kita mau serupa dengan dunia tapi kita tidak serupa dengan dunia. Gitu ya. Nah, Apa ini? kalau kalian menilai diri kalian sendiri, kira-kira kalian domba yang ikut kerawanan kambing atau domba yang akhirnya menjadi kambing? Kalau aku sih berdasarkan pemikiran kita ya, kayak aku sekarang, kayak aku tahu kayak kadang kan sekarang itu juga udah gede gitu loh, bisa mikir loh, dilakuin apa nggak usah gitu. Aku sekarang lebih banyak ke kayak nggak usah ya, soalnya wis tahu itu nggak penting gitu. Karena sekarang udah gede. Kalau waktu dulu, waktu masih remaja, Ya nggak juga sebenarnya, cuma sebenarnya soalnya aku kan dekat sama mama toh, jadi kayak mami itu mesti ngajarin sih baik-baik terus gitu loh. Makanya kayak aku juga kadang nakal pun tuh kayak jadi mikir gitu. Sampai temen-temenku yang ngomong, aku nakal tuh nakalnya pun nanggung gitu loh nakalnya. Nggak sing nakal banget sampai wah jur-jur gitu enggak. jadi kayak istilahnya Ya wis kayak Badan main kayak nakal-nakalan tok gitu loh. Kayak nggak bisa sing sampai ya jangan sampai juga sing nakal banget sampai ajur itu ya aku nggak mau gitu loh. badan kayak macan tapi hati Hello Kitty. Enggak kelinci. Oh hati. Kayak gitu sih. Jadi sekarang pun kayak misalnya ada orang temanku ngajak, ayo hawe gitu. Ya aku malah tergantung mood jadi sekarang itu. Lebih ke arah tergantung mood sih. Kayak aku mikir kayak emang duit ya kan duit ya penting buat masa depan gitu kayak. Nabung kan ya nggak gampang gitu loh. Ya udah. Jadi ya. istilahnya kayak kamu tahu boundariesnya. Iya, sekarang aku kayak bener-bener kayak iya gak gitu. Kalau dulu kan
Wis ngomong enggak pun tetap iya, ngomong iya pun kadang isa enggak gitu. Makanya kayak sekarang iya enggak gitu. Kalau Jeff gimana Jeff? Kalau Jeff sih kalau misal kan ngomongnya kayak domba masuk ke kandang kambing kan nggak cocok. Kalau misal dalam pergaulan kan pasti ada kayak cocok gak cocoknya. Itu biasanya Jeff kalau ngelihat itu lebih banyak positifnya atau negatifnya. Kayak misal kalau lagi apa sedih gitu kayak diajak ketemuan bisa, terus kayak bantu atau gimana, terus ngomongin hal-halnya kayak misal ketemu itu ngobrolinya apa gitu, kayak membangun atau enggak. Jadi lihat-lihat lihat-lihat kandangnya gitu. Istilahnya kayak lebih memilih ya, Yeah. nggak asal masuk karena nggak punya option, tapi memilih gitu ya. Oke, terakhir, kalian punya pesan nggak untuk adik-adik remaja di Z generation ini? Oke, jadi aku sih paling DNT akhirnya ngikut omonganku. Soalnya mukanya kayak muka Pesan pasti baik gitu. muka Kayak ngeheng. menurutku ya, buat semua kalian tuh lebih baik jangan nakal, lebih baik. Tapi kalau misalnya udah kadung nakal, yang penting itu tahu diri, intinya itu. Soalnya tahu diri itu paling penting gitu. Kayak mau pergi minum, pergi gak apa-apa. Pokoknya mulai ojo tepar ngeletak di jalan intinya itu. Soalnya kayak jujur aja itu bikin orang tua itu nggak enak hati gitu. Jadi kayak kok anakku gini ya. Cuma ya makanya mendingan ngomong, aku mau ke HW, Pak, Ma, aku mau minum misalnya. Ya pokoknya pasti orang tua cuma ngomong, misalnya dibolehin, pasti ngomongnya oh iya hati-hati ya jangan sampai mabuk. Pasti orang tua ngomong gitu. Makanya jadi kita sendiri mau nakal, yang penting tahu diri itu menurutku. Ya gitu aja sih. Jeff? Ya kalau bisa diomong kayak misal kita mau berbuat yang nggak baik kan mau nyoba tuh, namanya remaja kan pasti kepo gimana. Itu kalau bisa ngomong. Kalau misal nggak bisa ngomong pun kayak nyoba tapi jangan sampai kayak yang kita coba itu ngontrol diri kita gitu loh, kayak tetap bisa jaga diri. Kayak misal minum sampai mabuk tengah jalan kan nggak bisa jaga diri. Kayak kalau mau minum pun ya setidaknya sampai rumah dengan selamat gitu. Kalau misal ngerokok ya jangan ngerokok sampai kecanduan 1 box per hari gitu ya jangan. Itu ngerokok atau dimakan? Iya makanya kan kayak Dicemil. banyak gitu. Kalau masalah minum menurutku, kayak misalnya kalian penasaran, mendingan kamu ngomong ke orang tua. Pak, Ma, aku penasaran mbak rasa minuman alkohol. Jadi orang tua yang ngajarin, kayak ngasih tahu minuman alkohol itu tergantung orang tuanya juga. Mereka ngizinin nggak anaknya buat minum alkohol apa enggak. Like misalnya mereka mau ngizinin, kasih tahu anaknya. Menurutku kayak ya wes ini cobaan, enak apa enggak. Like nggak enak nggak usah. Like enak, ya pokoknya kamu coba. Oh sampai, masih menurutku mendingan malah sebenarnya kalau masalah alkohol mendingan minum sama orang tua dulu. Kayak aku ngelihat dari teman-temanku banyak gitu kayak pergi ke tempat minum itu sama orang tua. Karena apa? Supaya orang tua itu tahu batasnya anak itu sampai seberapa. Jadi anaknya pun itu bisa dikasih tahu kamu minumnya sampai segini supaya kamu itu nggak mati gitu kasarannya. Enggak mati. Nggak mabuk terus mate wis istilahnya perminuman mate gitu ya segitulah. Oke. Udah ada lagi pesannya mungkin? Ya buat orang tua itu kalau menurut Jeff ya mending kayak alkohol atau rokok itu yang nyobain orang tua. Jangan Kok kayak rokok yang nyobain orang tua? Maksudnya iya. orang tua yang ngasih anaknya coba, ngasih tahu. Kalau gitu. misal ya anaknya ini ceritanya dikekang, terus kayak dia itu nyoba, terus suka, itu pasti bakal dilanjutin secara diam-diam yang orang tua bakal nggak tahu. Mending kayak orang tuanya ini nunjukin kayak kamu coba, oh itu boleh. Jadi kayak cerita ini loh Pak Jeff nyoba gitu. Oke. Tapi sebenarnya Isa jangan sih menurutku. Daripada terjerumus ya toh. Ya. Daripada Mendingan kecanduan. Isa jangan. Lek mau menurutku kayak orang tuanya nakut-nakutin aja. Rokoknya gak baik, ini paru-parumu gini. Kok perlu dibikinin rumah hantu gitu ya? Akibat rokok. Ekstrim. Gak sih, mending jangan lah. Lek Isa jangan nakal lah. Oke, kalau bisa jangan nakal. Oke, saya simpulkan dari pembicaraan dengan 2 orang teman kita yang superb ini ya. Jadi mungkin kalau teman-teman ingin mencoba
pingin tahu, kepo tentang segala hal pergaulan, misalnya kayak minum, rokok, komunikasikan dengan orang tua. Betul. Benar ya? Betul. Orang tua pun harus juga bisa berkomunikasi dengan anak. Istilahnya membuka pikiran, memberi pengajaran dan pengetahuan kepada anak tentang hal-hal yang anak pingin tahu. Intinya Istilahnya mendampingi. open minded juga. Open minded dan mendampingi anaknya. Zaman sudah berubah. Benar. Dan satu lagi mungkin kesimpulan dari saya, sebagai anak, kalau kita ingin mencoba pergaulan yang sehat dan tidak sehat, dalam hal ini mungkin kita ingin mencoba pergaulan yang tidak sehat, biar kelihatan keren gitu misalnya ya. Kesimpulan dari dua orang teman kita ini adalah, taulah batasannya. Sejauh mana kalian harus bertindak. Kalau kalian sudah tahu batasan itu, jangan dilangkahi, jangan diterabas batasan itu. Ya, yang kedua, jangan sampai kecanduan. Betul. Mencoba sekali boleh. Kok namanya mencoba itu sekali aja, nggak usah sampai 100 kali. Kalau udah 100 kali bukan mencoba, itu namanya kecanduan. Ya, betul. Benar ya? Jangan sampai kecanduan. Dan ingat, harus menjaga hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan Tuhan. Benar ya? Ada satu ayat buat kita semua dari 1 Korintus pasal ke-15 ayatnya yang ke-13. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi marilah kita sebagai remaja-remaja Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus perkuat pendirian kita, perkuat iman kita. Biar kita menjadi remaja dengan pergaulan yang sehat, menjadi remaja dengan pemikiran yang sehat, dan menjadi remaja yang bisa berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mau didoakan apa nih, Gary dan juga Jeff? Ya kalau aku sih paling di sisi kuliah aja sih. Kuliah sama paling nanti buat masa depan juga. Oke, kalau Jeff? Ya mirip-mirip sama Gary tentang kuliah, kan juga baru semester kedua, mau semester ketiga. Oke, yuk kita masuk dalam doa sama-sama. Bapak surga, terima kasih kalau hari ini kami bisa berbincang-bincang dengan teman-teman kami, Gary dan juga Jeff yang udah ada di sini. Kami sudah bisa terbuka dan juga tahu bagaimana kehidupan remaja yang ingin tahu segala hal. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan, remaja-remajamu dalam tangan-Mu. Biarlah dalam keingintahuan kami mengerti keterbatasan kami mengerti batas-batas yang tidak boleh kami langkahi, dan kami tahu bahwa Tuhan akan selalu ada menyertai setiap kami, sehingga ketika kami salah langkah pun, Tuhan yang akan bawa kami kembali ke langkah yang benar. Kami juga mau menyerahkan untuk Gary dan juga Jeff dalam kuliah mereka, dalam masa-masa mereka untuk menempa ilmu di dalam perkuliahan. Biarlah Tuhan yang tolong, biarlah Tuhan yang memberikan akal budi untuk mereka menempuh perkuliahan dengan baik. Dan kami juga mau menyerahkan masa depan mereka, apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang menuntun dan mendidik mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh remaja Zebaot dalam tangan Tuhan. Biarlah sungguh rencana Tuhan yang tergenapi dalam kehidupan kami, bukan rencana kami pribadi. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian podcast dari Z Generation. Z Generation, grow bright and brave. All glory to God. See ya. Bye-bye.